Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Nabila Salma Zahra. Nama saya Alfia Rimbi. Nama saya Manda Talia Putri. Nama saya Cinta Damayanti. Nama saya Cicilia Angelika. Slide selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, jelaskan pengertian sumber daya manusia. Yang kedua, apakah tujuan manajemen sumber daya manusia? Yang ketiga, bagaimana fungsi manajemen sumber daya manusia? Dan yang keempat, bagaimana proses tahapan manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian sumber daya manusia. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan sumber daya manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi sumber daya manusia. Yang keempat, untuk mengetahui proses tahapan manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi, baik itu organisasi yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan, dan merupakan sumber daya yang tidak dapat digantikan serta menjadi aset yang penting. Selanjutnya, 3 pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, Mangkunegara. Sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, Sofiandi. Sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, and controlling. Dalam setiap aktivitas satu fungsional, sumber daya manusia mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Penempatan yang meliputi promosi, demosi, dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja yang ditunjukkan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumber daya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, Sony, sumber daya manusia merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, SDM menggambarkan kualitas usaha yang dilakukan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijaksanaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara ilegal. Tujuan lainnya, yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi, meliputi proses perekrutan, seleksi sistem intensif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dalam kepercayaan bersama. Memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. Memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Yang terakhir itu menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Fungsi manajemen sumber daya alam.
Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada pengangkatan dan pemberhentian karyawan, yang ketiga penilaian kinerja, pengembangan karir, yang keempat pelatihan dan pengembangan, yang kelima keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang keenam penerapan aktivitas hubungan kerja. Proses tahapan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu ada menganalisis tujuan organisasi, yaitu tahapan perencana SDM yang pertama, yaitu menganalisis tujuan organisasi. Sebagai contoh, Anda harus menentukan apa tujuan dari divisi marketing, keuangan, produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu melakukan inventarisasi SDM. Itu hal-hal yang termasuk dalam inventarisasi SDM yaitu kapasitas, kemampuan, jumlah, latar belakang pendidikan, hingga potensi tenaga kerja. Yang ketiga itu ada memperkirakan demand dan supply SDM. Tahap ini akan dibutuhkan data SDM yang akurat agar dapat memperkirakan kebutuhan perusahaan. Mencatat dan mengelola data tenaga kerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi HR online yang terintegrasi. Yang terakhir yaitu memperkirakan kesenjangan SDM. Yaitu melakukan perkiraan kesenjangan SDM ini sangat penting karena akan menentukan apakah akan ada penambahan SDM atau pengurangan SDM agar pekerja menjadi lebih efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.